Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Salsabila, NIM 19921420087 dari Prodi Akuntansi S1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Pada tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan, edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12, dan interprestasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama 2 tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Standar Profesional Akuntan. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu: yang pertama, Pernyataan Standar Auditing atau PSA yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Auditing atau IPSA. Yang kedua, Pernyataan Standar Atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Atestasi atau IPSAT. Pernyataan Standar Jasa Akuntan dan Review atau PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review atau IPSAR. Yang keempat, Pernyataan Jasa Konsultasi atau PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi atau IPSJK. Kelima, Pernyataan Standar Pengendalian Mutu atau PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu atau IPSM. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar laporan beserta investasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing atau PSA. Pernyataan Standar Auditing atau PSA. PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk di dalam PSA adalah interpretasi Pernyataan Standar Auditing atau IPSA yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA.
Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Standar umum. 1. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup auditor. Kedua, independensi dalam sikap mental. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, kemahiran profesional yang cermat dan seksama dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar pekerjaan lapangan. 1. Perencanaan dan supervisi audit. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Ketiga, bukti audit yang cukup dan kompeten. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pelaporan. 1. Pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Keempat, pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.